Kami akan hadirkan sorotan berita satu yang mengulas terkait hasil penetapan pemilu 2024 yang menyatakan Prabowo Gibran menang Pilpres, sementara Ganjar dan Anies resmi layangkan gugatan ke MK yang akan dipandu oleh rekan saya, Puja Lestari. Malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024. KPU telah mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Prabowo Gibran resmi menjadi pemenang Pilpres 2024. Namun di balik kemenangan itu, rencana untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berhembus yang didorong langsung oleh kubu nomor urut 1 Anies Mohaimin dan kubu nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil penetapan pemilu 2024. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dalam Pilpres kali ini. Usai mendapatkan pengumuman tersebut, Prabowo Subianto beserta partai pengusung menyampaikan pidato kemenangannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa pihaknya bersyukur dengan hasil penghitungan akhir dari KPU dan menghormati serta mendukung seluruh proses tahapan pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Saudara-saudara, malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Sementara itu, kubu pasangan 01 Anies Mohaimin dan pasangan 03 Ganjar Mahfud menyikapi hasil penetapan pemilu 2024 dengan melakukan sejumlah langkah hukum. Kedua paslon tersebut pun resmi melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, pihak Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan MK. Yusril mengatakan pihaknya akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dalam gugatan tersebut. Insya Allah sebagai pihak pemenang dalam pemilu kali ini, maka ya kami menunggu ya kalau sekiranya ada sengketa yang diajukan oleh kedua pasangan calon yang lain, ya kami akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diterima sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Yusril juga menegaskan Koalisi Indonesia Maju sudah melakukan persiapan dengan matang dalam menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024. Dengan raihan suara 58,6%, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu memenangi Pilpres dalam satu putaran.
Paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini memperoleh 96 juta suara atau sekitar 58,58% suara. Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin mengantongi 40 juta suara atau sekitar 24,95% dari seluruh suara sah nasional. Sementara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan 27 juta suara atau sekitar 16,47% dari total suara sah nasional. Dengan hasil ini, Prabowo Gibran memenangi Pilpres 1 putaran. Pasangan calon nomor urut 02 ini juga unggul di 36 dari 38 provinsi. Prabowo Gibran hanya kalah di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat yang dimenangkan oleh pasangan Anies Muhaimin. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil penetapan suara pemilu tahun 2024. Terkait hasil penetapan itu, beberapa pihak disebut-sebut akan melakukan langkah hukum, seperti usulan hak angket di DPR atau melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Idam Holik mengatakan bahwa perselisihan terhadap hasil pemilu merupakan hal yang wajar. Idam mengatakan Undang-Undang Pemilu telah mengatur hal tersebut secara eksplisit, di mana PHPU yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi itu dijamin oleh undang-undang. Sementara itu terkait hak angket, Idam enggan memberikan komentar banyak karena menurutnya bukan merupakan kapasitasnya. Namun Idam menegaskan KPU siap untuk menghadapi proses PHPU karena hal itu merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Di mana PHPU, perselisihan hasil pemilu yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi itu adalah langkah hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu. Apabila ada sengketa terhadap hasil pemilu, maka hal tersebut bisa diproses di Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan PHPU di Mahkamah Konstitusi, tentunya KPU sangat siap menghadapi hal tersebut karena memang hal tersebut menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Komisioner KPU lainnya, Agus Melas. Agus menekankan bahwa KPU sejak awal proses rekapitulasi hingga penetapan sudah menerapkan transparansi, tepatnya ketika rapat pleno penghitungan suara luar negeri dimulai. Kalau soal tudingan-tudingan yang lain, ya bagaimana mau katakan apa? Karena proses kalau dikatakan KPU-nya tidak transparan sejak rapat pleno terbuka, rekapitulasi perolehan suara luar negeri ya, yang kalau nggak salah di akhir-akhir Februari, 28 Februari sampai sekarang, itu kemudian jadi satu benchmark tersendiri kan, dan itu juga tidak mudah sebenarnya. Yang justru banyak khawatir justru teman-teman PPLN, karena mereka tidak menyangka bahwa prosesnya akan sedemikian terbuka. Dinamikanya juga diketahui dan kemudian kalau ada catatan itu bisa ditelusuri. KPU juga menegaskan proses penghitungan suara hasil pemilihan umum 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum sangat terbuka dan dapat dicek oleh siapapun. Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu atau Pilpres selama 3 hari setelah penetapan KPU. Sejumlah pihak pun rencananya akan melayangkan langkah hukum berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil penetapan KPU tersebut. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah ruang untuk membuktikan apakah ada kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Namun ia mengatakan terkait hasil penetapan pemilu 2024 kali ini, gugatan tersebut sangat berat untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat jika melihat selisih perolehan suara antar paslon cukup jauh.
Tetapi kalau kita analisa lebih dalam, gugatan itu mungkin akan jalan, akan diproses dan akan disidangkan oleh MK, tetapi saya tidak mau mendahului ya keputusan MK. Kelihatannya agak berat untuk bisa diterima atau untuk bisa menang gugatan itu. Kenapa? Karena selisihnya terlalu jauh. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat hukum tata negara Universitas Pakuan Andi Asrun. Dalam keterangannya, Andi mengatakan pengajuan gugatan ke MK merupakan sebuah hak konstitusi dan dijamin oleh undang-undang. Namun Andi mengungkapkan jika berdasarkan historis, hingga saat ini tidak ada satupun sengketa pemilu ataupun pilpres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya tingkat pembuktian perselisihan pemilu atau pilpres di MK sangatlah sulit dan sebaran wilayah yang dianggap bermasalah sangat luas. Penyelesaian sengketa pemilu di MK ini hanya 14 hari. Tinggal mereka bagaimana cara memilahnya. Nah, pengalaman saya 20 tahun bergelut dengan perkara-perkara pemilu tidak mudah dan tidak pernah ada yang menang di MK. Ya. Hanya suatu keajaiban, suatu sangat keistimewaan baru bisa menang di MK. Itu pun kalau ada dalil yang sangat kuat, yang ditunjang dengan bukti kuat. Sepanjang yang disampaikan pada publik, saya tidak terlalu yakin ya bahwa penggugat ini akan sukses di MK. Penyelesaian sengketa di ranah Mahkamah Konstitusi merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh para pihak yang berkeberatan atas hasil penetapan pemilu. Para pihak penggugat pun harus bisa benar-benar membuktikan materi gugatan yang dilayangkannya. Jika tidak terbukti, maka Mahkamah Konstitusi pun akan menolak gugatan tersebut. Salam keadilan, salam perjuangan. Langkah hukum dengan melayangkan gugatan hasil pemilu atau pilpres di Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang lazim dan sah saja. Langkah ini merupakan jalur konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Konstitusi Indonesia.